merupakan mobil elektrik. Akhir-akhir ini kami suka mobil-mobil elektrik. Merupakan mobil yang namanya diambil dari penemu arus listrik dua arah. Merupakan mobil yang canggih. Ini adalah Tesla Model Y. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Tesla bisa dibilang merupakan mobil yang meramaikan industri elektrifikasi pada mobil. Kalau tidak ada Tesla, mungkin sekarang masih zaman mobil hybrid-hybridan atau pengembangan diesel yang canggih. Namun setelah Tesla mendunia, semua jadi berlomba-lomba dalam membuat mobil listrik. Sebenarnya mobil listrik pertama di dunia bukanlah Tesla, namun ini tua sekali. Di tahun 1832 sudah ada mobil listrik buatan Robert Anderson. Merupakan mobil listrik yang sempat dipakai taksi pada zaman itu. Hingga seorang Ferdinand Porsche juga menciptakan sebuah konsep mobil hybrid di tahun 1898. Sampai-sampai Thomas Alva Edison juga bekerja sama dengan Henry Ford menciptakan mobil listrik. Namun ternyata internal combustion engine lebih laku, lebih murah, sehingga mobil listrik tidak laku. Atau mungkin itu ada teori konspirasinya. Bagaimana dengan di Indonesia? Tahun 2012 sudah mulai ada semi elektrik atau hybrid yang sudah mulai dikenal. Namun itu stagnan karena mahal. Namun tahun 2020 era listrik mengalami kenaikan drastis. Diawali dengan sebenarnya Tesla melalui importir umum, namun Hyundai agresif sekali. Dan sekarang infrastruktur SPKLU sudah semakin banyak. Bahkan Wuling pun meluncurkan mobil listrik. Tapi pada video ini kami membahas Tesla yang sudah muncul sejak tahun 2019 di dunia. Seperti biasa di Indonesia menjadi merek yang sangat eksklusif. Seperti merek yang berada di atas mobil-mobil listrik lainnya. Dan sayang sekali tidak ada APM-nya langsung. Ini melalui importir umum. Tapi tidak apa-apa karena ini di Auto High. Akhirnya sekarang ada di Indonesia 2 tahun kemudian. Yang Model Y adalah suatu bentuk crossover dari Tesla Model 3. Pertama kali mereka buat adalah Tesla Roadster yang merupakan Lotus Elise yang dilistrikkan, diubah-ubah jadilah Roadster. Kemudian mereka membuat Tesla Model S. Nah, setelah Tesla Model S, mereka membuat Tesla Model X yang merupakan, mereka bilang sih itu SUV, tapi kalau kami melihatnya lebih ke arah MPV yang gemuk. Kemudian mereka membuat Tesla Model 3. Karena sekarang zamannya zaman crossover-crossoveran, Tesla butuh crossover yang affordable, yang lebih murah daripada Tesla Model X, lebih murah jauh. Ini adalah mobilnya, ini adalah Tesla Model Y. Itu bisa dibaca itu sebenarnya. Kalau dibalik-balik, S, 3, X, dan Y. Seksi. Nah, bentuknya ini kalau kami tidak terlalu suka lihat siluet dari sampingnya itu terlalu jendol kepalanya ya. Ini terlalu turun, terus kepalanya terlalu jendol, buntutnya terasa terlalu pendek. Tapi ya ini yang dibutuhkan market dunia. Karena kami di Amerika kemarin banyak sekali ngelihat Tesla Model Y dibandingkan dengan Tesla model-model yang lain. Yang moncong bahasa desain standarnya Tesla, tanpa grill, ketutup semua seperti lihat manusia tanpa mulut. Matanya ini, lampu depannya full LED tentunya ya, mobil listrik dan modern Tesla pula. Panjang total Tesla Model Y 4.750 mm, di bawah 5 meter, lumayan banyak di bawah 5 meternya. Kemudian wheelbase-nya adalah 2.891 mm, cukup panjang. Tapi tetap panjangan wheelbase-nya Ioniq 5. Ioniq 5 tuh gedean sih waktu mobil. Nah kalau kita lihat dari samping itu tuh, palanya kan gede. Dan Tesla ini seperti di Tesla Model 3 juga, banyak kamera-kamera. Di depan ada kamera, di belakang ada kamera, di samping sini ada kamera, di sini ada kamera. Mereka membutuhkan kamera-kamera banyak ini, bisa untuk autopilotnya. Dan kalau misalnya mobil lagi parkir, ini bisa berfungsi sebagai dashcam, surveillance camera, CCTV. Yang kita bisa playback di layarnya. Ini mobil Amerika, diimpor dari Inggris,
Bannya Korea, Hankook. Berukuran 255, tebal 45, velg yang didapatkan adalah 19 inch. Terus ini tuh dop ya. Ini bisa dibuka, dalamnya velg dengan bentuk berbeda lagi. Itu plastik. Depan belakang nggak belang, sama ukurannya. Kita ke bagasi dulu. Nah ini belakangnya ada semacam detailnya sedikit. Belakangnya ini benar-benar seperti Tesla Model X yang dikecilkan. Di belakang knalpot palsunya nggak ada karena nggak ada knalpotnya sama sekali. Ini ada bidang plastik gede gitu, nggak, kurang enak ngeliatnya. Akhirnya ada di Indonesia juga ini. Kita buka bagasinya. Power tailgate. Nah bagasinya ini luas sekali. Tadinya kami pikir Tesla Model Y ini 3 row, ternyata tidak, hanya 2 row saja. Lucu, ini pembatasnya dia pakai magnet. Lega, luasnya luar biasa. Terus kalau ini masih kurang luas, mau naruh barang lagi, ini kalau kita buka besar sekali di bawah sini. Ini Anda bisa menculik orang sebesar Eki, lipat-lipat, masukin sini muat. Nah ini dapat mobile chargernya Tesla. Nah seperti ini. Dapat kit ini Tesla. Ini isinya adalah segitiga pengaman dan kawan-kawannya termasuk P3K. Praktis ya kalau dijadiin satu begini semua. Setiap tas-tas begini ini ada velcro-nya belakangnya, jadi bisa nempel. Nggak nempel-nempel amat, tapi setidaknya mengurangi resiko gludak-gludak dalam bagasi ini. Ini besar sekali. Jadi mungkin kalau misalnya ini dibuat jadi 3 row, yang row ketiga itu ngadepnya ke belakang. Kayak ada di Tesla Model S tuh ada yang 3 row loh ngadep ke belakang. Nah ini tutupnya aja dipikirin sekali ya, ini bisa dicopot-copot juga. Ini bisa dilepas juga. Kanan kiri masih ada tempat yang besar. Terus kalau misalnya mau ngelipet jok belakang, tinggal colek ini. Langsung lega. Ini bisa bawa macam-macam. Camping dalam sini juga bisa nih, gelar tempat tidur. Bisa. Jadi di luar sana ada yang versi 3 row, jadi mesti bayar ekstra untuk row ketiga. Bukan ngadep belakang, tetap ngadep ke depan juga dan kelihatannya sempit sekali nih. Nah, row ketiga mobil ini nih kami menemukan gambar ada yang ngadep belakang, ada yang ngadep depan. Mungkin option di tiap negara beda-beda kali. Nah, bagasi bukan hanya ada di belakang, ini ada di depan juga. Cara membukanya dalam, nggak ada tuas apa-apa di sini. Kita ke layar, pencet open frunk. Frunk itu singkatan dari front trunk. Nah, ini ada bagasi depannya seperti ini. Bagasi depannya besar juga. Nih, Eki juga sebenarnya muat kalau dilipat juga di sini nih. Ya, besar sekali. Karena ini adalah yang single motor. Ini rear wheel drive, motor listriknya hanya di belakang saja. Jadi nggak banyak makan space di depan. Depan ini kalau misalnya yang all wheel drive, kalau kayak model S gitu bagasi depannya tuh kecil sekali. Kalau ini kami tidak tahu sebenarnya, tapi kemungkinan besar yang all wheel drive bagasi depannya ini, front trunknya ini lebih kecil. Nah, karena ini tidak ada mesinnya, mobil listrik, satu-satunya butuh air itu adalah ini untuk, kalau kata si Mamang, kecerutan. Dan ngecerutnya itu bukan dari kap mesin, ngecerutnya dari wipernya. Nah ini ya ketutup rapat ya, jadi kita juga bisa jadikan ini bak mandi buat bayi. Rapat. Kuncinya seperti di Tesla Model 3, suatu kartunya ada di dalam sini somewhere. Kita sentuh di sini dan mobil sudah terbuka. Handle pintunya seperti pada Tesla Model 3 juga, rapi. Yang kita tekan pakai jempol. Ini bukanya juga bisa begini aja nih. Toeng, udah nongol. Semua jendelanya frameless. Dari luar bersih seperti tidak ada untuk colokan ngecharge-nya. Padahal colokan ngecharge-nya di sini. Kita bukanya dicat seperti itu. Nah ini CCS2 biasa dan ada colokan DC charging-nya untuk fast charging. Simple kan?
interiornya. Ada dua pilihan warna interior sebenarnya, hitam dan putih, dan mobil ini interiornya putih. Tapi ini kulit yang sebenarnya imitasi kulitnya. Ya, dia didesain khusus agar bisa gampang dibersihin. Ini covernya mudah dibersihkan katanya, dan kami sudah coba di Tesla Model 3 yang waktu itu kami pinjam, memang gampang dibersihkannya. Lantainya tuh rata sekali ya, karena di bawah ini adalah baterai. Nggak ada kopel ke belakang tuh nggak ada. Duduknya tegak, cuma masih bisa ditidurin lagi. Nah, segini tidurnya. Dan ini adalah di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan cukup jauh, kaki masih bisa masuk, joknya cukup menopang kaki kita, cukup tinggi, walaupun nggak terlalu besar sekali, tapi pas buat pantat sampai ke paha. Headroomnya, karena ini atapnya semuanya kaca panoramik besar, walaupun tidak bisa dibuka, tapi ini membuat atapnya itu jadi lebih tipis daripada mobil biasa. Jadi headroomnya itu lega sekali. Headrestnya model begini, bisa dinaik turunkan. Ada armrestnya. Di armrest ada 2 buah cup holder. Nah, armrest ini lebar, enak. 2 buah cup holder ini kalau misalnya kita taruh botol, tidak mengganggu fungsi armrestnya. Ini kalau ngelihat gini tuh kemewahannya tuh ada, dan simple sekali. Di belakang sini ada 2 buah lubang AC, dan di bawahnya nih nggak bilang-bilang, cuma lubang begitu aja, adalah colokan USB-C. Bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Ada kantong di belakang 2 kursi di depan, ada kantong pintu yang lumayan lega, speaker, terus ini door panelnya ada sweatnya yang rasanya mewah sekali, enak dipegang-pegang. Door panelnya empuk-empuk juga. Ada 1 lampu spot. Terus ini kalau dibuka jadi gantungan. Buat penggantung apa ini ya? Gantung diri. Di atas sini. Naruh belanjaan gitu-gitu. Gantungan baju. Iya, gantungan baju. Handle tangannya mana? Seat barnya. Masa seat barnya megang begini? Membuka pintunya pakai tombol. Ini tombolnya. Nah, apabila tombol ini fail misalnya, bisa terperangkap di dalam. Nggak ada emergency unlock-nya. Ada nggak emergency-nya? Di depan tuh kalau nggak salah ada. Mungkin hanya di depan saja. Sangat mirip sekali dengan Tesla Model 3 ya. Nah, tadi yang kami bahas pintu belakang, bukanya pakai tombol, ini juga pakai tombol bukanya. Terus kalau misalnya ini tombol nggak berfungsi, tahu-tahu misalnya listriknya fail, listrikannya fail pada mobil ini ada emergency release-nya, diangkat sini. Tuh, manual door release use may cause damage to window film. Ups. Tombol sangat sedikit sekali pada mobil ini karena mengandalkan layar ini semua. Kalau misalnya fungsi-fungsi di layar ini pakai tombol semua, mungkin nih dashboard penuh dengan tombol dan penggunanya akan bingung. Jadi ini dashboard simple, empuk-empuk, simple begitu aja, cuma ada 1 ini. Layar 15 inch. Kayak kita ke layarnya dulu ya. Makanya semuanya diatur dari layar ini. Sampai nyetel tilt dan teleskopik untuk setirnya, ini nggak ada di bawah sini. Kita pencet steering. Nah, dia ngasih tahu nih di mana pakai tombol yang mana. Pakai tombol yang sebelah kiri ini. Jadi untuk naik turunin di atas, turunin gini, maju mundurnya digeser. Begitu pula untuk nyetel spionnya, spion, mirror. Nah, ini juga bisa diatur auto tilt atau tidak, auto fold atau tidak. Auto tilt itu kalau misalnya kita mundur dia tilting ke bawah. Auto fold atau tidak, kalau kita ngunci dia ngelipat sendiri. Auto dimming atau enggak, kalau misalnya silau dari belakang dia akan menggelap sendiri. Sampai-sampai membuka lacinya pun ini nggak ada tombol apa-apa sama sekali dari layar ini. Heran. Ngunci jendela nggak ada di sini tombolnya. Pencet ini ngunci jendela. Cat lock di sini juga. Tuh, dia bisa setel cat locknya kanan kiri atau salah satu sisi aja. Ngelipat spion dari sini. Jadi kalau misalnya kita lagi lewat jalan sempit masuk gang, mesti ngelipat spion nih. Nyari-nyari nggak ada. Mesti masuk ke layar, pencet ini folding. Kemudian wiper. Hujan mau nyalain. Untung ada autonya ya, wipernya. Tapi nyalainnya pun ngaturnya dari layar. Lampu pun nggak ada, putar-putaran lampu dari layar juga nih. Auto high beam.
Nah, ini pedal dan steeringnya juga bisa diatur. Akselerasinya ini nggak ada sport mode atau normal mode, nggak ada. Ini ada chill dan standard acceleration. Steering mode-nya ada comfort, standard, dan sport. Ada 3 settingan beratnya setir. Stopping mode-nya ada creep, roll, dan hold. Jadi, ini kayak automatic. Creep itu seperti automatic transmission biasa. Kalau misalnya kita di D, kita lepas rem, mobil akan jalan. Roll, itu misalnya kita di D, tanjakan parah, kita lepas rem, itu bisa malah mundur ngelawan. Hold, itu seperti ada auto hold-nya. Kita berhenti, rem tangannya berfungsi. Nah, kalau misalnya kita butuh matikan traction control untuk keluar dari suatu lumpur, kalau mobil nyangkut di lumpur, ini ada sleep start. Used to help free vehicle stuck in snow, sand, or mud. Charging, nih baterainya 21%. Buka chargernya juga bisa pakai ini. Mode autopilotnya juga bisa diatur di sini, tapi autopilot itu nggak bisa berfungsi full kalau di Indonesia. Di Indonesia tuh fungsinya jadi seperti adaptive cruise control dengan lane keeping aja. Parking brake-nya iya, nggak ada, di P aja udah, auto aja. Speed limit mode, speed limitnya bisa kita atur. Service, software update di sini juga harus di-connect ke internet. Nah ini dia punya navigasi sendiri, tuh Google Maps. Terus pertanyaannya, kalau misalnya mau nyetel AC gimana? Kalau mau nyetel AC tinggal digeser ke atas, ini urusan AC, atau pencet ini, ada suhu kanan kiri. Terus volume audio gimana? Ini pencet dan baru bisa dimainin volume audionya. Dia bisa tersambung langsung ke Spotify, TuneIn, Tidal tuh baru denger. AC. AC di sini tidak ada lubang AC sama sekali, tapi sebenarnya ada dingin tuh lewat kisi-kisi ini nih. Lalu bagaimana cara mengarahkannya? Mengarahkannya lewat layar ini juga. Diarahinnya begitu. Mau ke kiri, ke kanan. Suhu dual zone bisa diatur, dan ngaturnya tentu ya pakai layar ini juga. Nah, AC belakang itu bisa dinyala matikan nih, ada rear fan. Lubang ini kalau misalnya kita pencet ini, rear fan-nya mati kan? Kita juga bisa ngerjain orang belakang. Ada pemanas joknya. Ada si Mamang di belakang ini. Ada pemanas joknya yang tidak bisa dinyalakan dari belakang. Bisanya dinyalakan dari layar oleh orang penduduk di depan. Ada aja. Panas. Ada kayak cepat ya panasnya. Panas yang tengah. Di sini ada namanya toy box. Ini kita bisa iseng main-mainin warna mobil kita yang tertampilkan di layar yang sini. Kemudian ada light show, itu bisa ada permainan lampu di luar nih, kita hidupkan light show. Kaca kebuka semua. Ini kalau Tesla Model X itu pintu belakangnya udah melambai-lambai itu mau terbang. Audio di setel kenceng dengan lagunya si Tesla, kacanya semuanya otomatis terbuka, dan kita jadi tahu kaca belakangnya itu tidak bisa terbuka penuh. Seperti ini. Udah ya budek, kenceng banget suaranya. Ah, begitu masuk lagi, hilang. Kemudian kalau kita lagi berdua sama istri atau pacar, bisa chat romance, nanti dia akan keluar perapian. Dan ini jok-jok biasanya menghangat, AC akan menghangat, AC juga menghangat ya? Iya, menghangat. Menghangat ya? Jadi panas. Jadi panas. Mode perapian. Op. Udah, kita di Indonesia nggak mau perapian. Terus ada sketchpad, ini buat menggambar. Terus ini Mars. Mars kita bisa seakan-akan kita berada di planet Mars, navigasinya aneh sekali. Emission nih dia kelewatan tadi. Fart on demand, fart on turn signal. Oke. Nah ini kita bisa fart on turn signal. Kalau kita hidupkan, bunyi kentutnya di belakang di si Mamang. Nah itu dia. Kalau kita send, aduh basah. Ini kalau on demand, tuh persis di pantat tuh, asli persis. Coba di gua. Jadi pengen boker. Menggairahkan suaranya.
Itu kayaknya ngerekamnya dia pakai suara kentut asli ya. Orang bisa Kayaknya asli, kayaknya bukan computer generated atau dari mulut gitu, kayaknya dari asli. Recording. Ada beberapa waktu casting gitu tes kentut masing-masing orang ikut casting. Oke, nah layar ini juga menampilkan nih cara menghidupkan mobil kayak Wuling REV. Wuling REV sih ikut-ikutan sih. Tinggal injek rem, mobilnya hidup. Nah semua ini karena nggak ada instrumen cluster, speedometer segala macem tuh ada di sini. Dan ini kan dia bisa membaca traffic di depan tuh ada mobil kah, motor, orang nyebrang, traffic cone, lampu merah, semuanya dibaca sama mobil ini. Cuma karena autopilot di Indonesia belum ada ya, jadi cuma lucu-lucuan aja, jadi ada di layar ini nanti. Maju mundurnya, ini shifternya, seperti di Mercedes-Benz. Nah tuh kan ada mobil di depan, dilihat tuh. Keren kan? Ini yang serem, kalau misalnya tiba-tiba ngelihat orang jalan, tapi nggak ada orang. Oke. Nah tuh orang jalan tuh. Dia berdua kenapa yang nongol 3 ya? Iya kan? Ada 3. Ya Allah. Sedikit. Serem kan? Nah, Nah tuh mobil lewat, oh ketutupan aja. Kebaca orang jalan tuh kebaca. Sebelah kiri untuk sen seperti biasa. Nih kalau di sen tuh sennya model balik lagi kayak BMW yang lama, kayak Mini. Dia ada kamera yang menunjukkan blind spotnya. Yang kanan ini buat apa ya berarti dari tadi ya? Oh, untuk adaptive cruise controlnya seberapa jauh tuh? Ada 7 pilihan. Untuk detail joknya gimana gitu tuh? Nih, nah kan, tadi 2 orang, itu 1 ternyata. Kok gitu serem sih. Tentu jendela pakai switch biasa ya. Nah, cuma tombolnya cuma ini aja sama bukan pintu pakai jempol. Jok yang mengaturnya electric seat biasa. Syukurlah. Dan ada lumbar supportnya juga. Ini naik turuninnya manual. Ini kayak Mercedes-Benz persis ya, kayaknya dipencet begini. Kantung pintunya lega, ada tempat botol yang besar. Terus ini ada tempat untuk naruh handphone. Taruh gini, ini bahaya nih, bisa kelihatan istri. Terus ini bisa dibuka dan tempat besar sekali di dalam sini. Ini ada tatakannya bisa kita ambil. Tuh. 2 buah cup holder. Masih ada tempat yang lega di dalam sini. Dan lacinya yang cukup aja. Cukup aja, bukan cukup besar. Nah, spion tengah ini kan sepertinya auto day night ya. Cuma ini kayaknya ini kami nggak tahu, ini kayaknya cuma cover pada saat pengiriman aja deh biar nggak rusak. Itu karena gampang digoyang-goyang. Posisi nyetirnya tuh enak, pas. Ya karena banyak yang bisa diatur. Joknya bisa naik turun lengkap, setir teleskopik yang bisa dekat dengan badan. Nah, ini karena roofnya tinggi, kacanya besar, nyetirnya tuh lumayan agak commanding gitu. Enak. Cuma kalau di Indonesia ini matahari terik itu tembus dari sini nggak ya? Karena ini nggak bisa ditutup sama sekali. Oh iya, kami lupa. Ada 1 tombol lagi. Nah ini nyalain matiin tetap dipencet ya. Itu hazardnya di tengah sini. Tombol kayak Wuling REV persis ya. Bener juga ya. Kamera pengintai ada di. Oh iya ini. Ini karena ini loh dia bisa glove boxnya, lacinya itu bisa dipin. Mau buka glove box tuh pakai pin dulu tuh bisa. Jadi kalau kita naruh sesuatu yang rahasia itu bukanya pakai pin. Nah ini kamera tuh, semua sisi ada dan kita bisa ngelihat rekamannya langsung di sini. Nah tuh si Mamang sama Eki, orang ganteng nih. kelihatan, yang ganteng tuh di depan tuh. Nah tuh kan, tuh. Disimpan di mobil ini tuh. Pembicaraan kita juga mungkin disimpan. Oh cuma luar-luar doang, yang dalam nggak bisa. Yang kamera ini nggak ada. Ini kamera bener nih? Kamera. Iya kamera. Buat ini kali mode jaing. Oh iya mode jaing. Ini mode jaingnya mana tadi? Udah ketemu terus hilang lagi. Jadi kita bisa naruh jaing di sini. Kita tinggal jaingnya nggak mati. Karena AC-nya tetap nyala, sirkulasi udara tetap bagus. Dan katanya nggak boleh naruh anak kecil di dalam, ditinggal sendirian, nggak boleh. Dia mendetek tidak ada orang, begitu pintunya ditutup, layar langsung mati. Selesai, kita tinggal kunci. Atau kita tadi ada, kalau walkway-nya kita pilih hidup, tanpa harus kunci-kunci, mobilnya udah otomatis kunci. Kunci seperti ini. Oke, ini adalah Tesla Model Y yang paling murah. Semua Tesla Model Y itu baterainya 75 kWh, dan ini yang paling murah berarti dia hanya rear wheel drive. 0 ke 100 km per jam, itu ada gini,
Kalau kami lihat di website Inggris tuh 6,6 detik, tapi kalau dilihat di tempat lain tuh 5,3 detik. Kami nggak tahu yang mana yang benar, 6,6 atau 5,3. Dua-duanya masuk akal. Ini single motor hanya di belakang saja. Kalau yang performance ada juga ini, tapi baterainya juga tetap 75 kWh, tidak lebih besar. Yang performance itu bisa 3 detikan 0 ke 100 km per jam. Luar biasa. Apabila Anda tertarik Model Y ini, silakan langsung kontak ke Auto High. Overall, mengenai Tesla Model Y, andai saja Tesla memproduksi mobil yang lebih murah agar lebih terjangkau oleh dompet orang Indonesia, ya misalnya di bawah 1 miliar, pasti akan laku keras. Anyway, Tesla Model Y ini berbentuk crossover yang merupakan mobil yang paling banyak permintaannya. Banyak fitur-fitur yang menghibur dan Anda tidak akan merasa bosan ketika berada di dalam kabinnya. Mobil listrik yang menyenangkan untuk dieksplor keunikannya. Dan mungkin akan sedikit membuat patah leher ketika di jalan untuk sekedar melihat Tesla di jalanan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.